Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, ini sedang rame nih. Ada apa nih kira-kira? Disebut mampus, ya, Pak JK disebut mampus. Akhirnya JK terancam pidana usai nista ajaran Kristen. Kita akan lihat bagaimana kronologi selengkapnya. Kenapa Pak JK dibilang seperti ini. Kemudian kita akan tanggapi juga. Kita akan reaksi video-video yang beredar luas di media sosial. Nah, alhamdulillah. Kalau misalkan kita melihat di sini ya, kami akan tampilkan ada seorang non-muslim yang kemudian menampilkan videonya di sini. Oke. Jadi ini adalah cuplikan dari video yang panjang, kurang lebih 40 menit, alhamdulillah. Di mana di sini disebutkan ya, dan di sini dituliskan di deskripsi videonya, pernyataan menyakitkan Bapak Yusuf Kalla terhadap iman Kristen. Simak tanggapan Pastor Lukas Kusuma ini. Nah, alhamdulillah. Jadi yang beredar di media sosial itu adalah potongan video yang kemudian menjadi rame dan panas. Bahwasanya Pak Yusuf Kalla itu katanya menistakan agama Kristen, alhamdulillah. Tetapi sayangnya justru yang beredar luas itu bukan video panjangnya, bukan video lengkapnya. Tapi kalau misalkan kita melihat video lengkap, kita akan memahami betul bahwasanya yang disampaikan Pak Yusuf ini arahnya kita akan ketahui nanti, alhamdulillah. Baik. Sebelumnya kita akan tampilkan terlebih dahulu ini pernyataan Pak Yusuf Kalla yang dipotong videonya. Kemudian nanti kita akan tampilkan beberapa kalimat yang mungkin ini agak komprehensif sehingga kita memahami video itu dengan menyeluruh, ya alhamdulillah. Baik, kita akan tampilkan terlebih dahulu. Pak, agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Baik. Kalau kita lihat. Nah, jadi video tadi itu yang kemudian hasil dari potongan. Tapi kalau misalkan kami lihat video itunya, jadi beliau ini sedang berbicara terkait insiden yang ada di Poso. Di sana ada konflik antara orang Kristen dan orang Islam. Kemudian disangkut pautkan bahwa konflik itu berdasarkan sara ataupun agama. Dan pemahaman-pemahaman yang tumbuh kala itu, ya, jadi ini pandangan beliau berbicara terkait Poso, ya, kejadian di sana, ya alhamdulillah. Jadi kalau misalkan dipotong videonya, memang ini agak rancu dan agak gimana gitu. Kami juga kalau misalkan melihat potongan itu, kami sebagai umat Islam tidak terima. Ya, kenapa? Karena kita misalkan adanya terjadi peperangan itu karena ada sababiah-sababiahnya. Jadi kalau misalkan kita melihat potongan tadi, umat Islam juga tidak terima, ya alhamdulillah. Ya, jelas. Karena di sini umat Islam tentu menyerang itu ada alasannya, ada sababiahnya, dan ada indikasi-indikasi yang kemudian diperbolehkan kita menyerang balik. Kenapa? Karena kita itu defense. Kalau misalkan ada umat Islam yang kemudian diperangi, yang kemudian dibunuh, kemudian umat Islam berdiam diri saja, habislah umat Islam. Di zaman Nabi Muhammad SAW, jangankan zaman sekarang, di zaman Nabi Muhammad SAW, itu sudah akan habis, alhamdulillah. Sehingga diperbolehkan untuk menjaga nyawa, untuk menjaga diri, untuk menjaga harta, menjaga martabat, menjaga kehormatan, itu diperbolehkan untuk mengadakan perlawanan. Jadi itulah dalam agama Islam. Nah, kalau misalkan kita melihat potongan itu di video tadi sebelumnya, kita juga sebagai umat Islam tidak rela, alhamdulillah. Nah, sehingga kita harus tahu betul bagaimana konteks seluruhnya, bagaimana konteks yang sebenarnya. Baik, alhamdulillah. Nah, di sini kita akan tampilkan terlebih dahulu bagaimana Pak Yusuf Kalla yang sedang berbicara, justru ini konteksnya di Poso. Baik, kita akan lihat bagaimana isi dari videonya. Ini beberapa menit mungkin ya, kita akan tampilkan terlebih dahulu supaya kita memiliki pemahaman yang komprehensif. Silakan. Indonesia, selama kita merdeka, itu kurang lebih ada 15 konflik besar di Indonesia ini. Konflik besar itu apabila yang tewas lebih 1.000 orang. Ada ratusan ribu, 15 kali di Indonesia saja. Di dunia ini konflik itu begini. Konflik dalam negeri, konflik luar negeri, antar negara, yang terbesar perang dunia. Konflik juga itu.
Dan hampir semua konflik itu menyebabkan begitu banyak orang kehilangan nyawa. Kita lihat dalam negeri dan juga luar negeri hampir sama. Di Indonesia konflik yang terbanyak sebabnya karena ketidakadilan. Kenapa? Ada tindakan yang tidak adil dipandang orang yang tidak adil pemerintah. Contohnya sejak awal Permesta, PRRI, Permesta, DITII, kemudian Poso, Ambon, itu semua tidak adil sebenarnya. Di samping perang agama, banyak lagi karena tidak adil. Ujungnya memang kadang-kadang politik, kadang-kadang agama, pada awalnya karena ketidakadilan. PRRI mengatakan pemerintah tidak adil kepada daerah. DITII Jawa Barat kan dulu dia pejuang. Kenapa? Yang pimpin kita bukan orang pejuang. DITII di Aceh, memang pemberontak konflik. Kenapa Soekarno tidak menepati janjinya? Tidak adil. Itu berbanyak-banyak. Sebab kedua, contohnya politik sosial, politik atau sosial, masalah politik banyak. Masalah sosial, seperti Kalimantan, antara Madura dengan Dayak, itu masalah sosial. Dan beberapa tempat. Ada juga konflik karena wilayah, persoalan di wilayah. Contohnya kita konflik dengan tim-tim, karena kita rebut wilayahnya. Dia ingin merdeka, hanya peranglah bertahun-tahun. Juga Papua, konflik sekarang karena wilayah. Ada konflik karena ideologi, seperti Madiun, komunis Madiun, karena ideologi. G30S itu ideologi. Ada juga karena agama, walaupun didahului dengan ketidakadilan. Kemudian akibatnya ke agama. Kayak Poso, Ambon, DITII. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Di Poso, kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Ada juga konflik karena sumber daya alam. Baik, sahabat Asik Ngaji, barusan kita sudah melihat ya tayangan bagaimana Pak JK ini memberikan pernyataan ya, dan ini tidak dipotong secara lengkap, di mana beliau menyampaikan terkait kejadian di Poso kala itu. Karena di satu sisi orang Muslim itu ya menjaga daripada harga dirinya begitu ya. Kemudian Kristen juga sama menjaga daripada harga dirinya, begitu kira-kira. Sehingga terjadilah keadaan seperti itu. Walaupun memang dengan bahasa yang ditinjau dari perspektif Islamnya, yakni kata syahidnya itu. Kami kurang tahu juga apakah memang ada martir ya, atau apa itu namanya. Kami tidak begitu memahami. Mungkin disebut martir atau apa gitu ya. Tapi kalau dalam Islam memang betul ada syahid kalau misalkan membela jiwa, raga dan sebagainya. Nah, alhamdulillah itulah mungkin yang disalahpahami oleh saudara-saudari kita di sana. Nah, baik, di sini ternyata ini sudah ada klarifikasinya ya alhamdulillah dari juru bicaranya Pak JK. Kita akan lihat lebih dahulu. Hussein menegaskan JK tidak sedang menyampaikan ajaran teologi, melainkan menjelaskan konteks konflik yang terjadi saat itu, Kemudian ia juga menyebut tujuan utama ceramah tersebut adalah meluruskan pemahaman yang keliru di tengah konflik. Itu yang ke satu. Yang kedua, menurut Hussein, pernyataan JK disampaikan dalam ceramah di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada pada Kamis dan merujuk pada realitas konflik sosial bernuansa agama di masa lalu. Yang disampaikan Pak JK adalah realitas sosiologis di lapangan saat konflik pecah pada masa itu. Benar terjadi bahwa baik kelompok Islam maupun kelompok Kristen sama-sama menyerukan perang suci dan mengklaim bahwa membunuh pihak lawan atau mati dalam pertempuran
adalah syahid. Itu fakta sejarah. Karena itu, baik konflik Poso maupun Ambon disebut bernuansa SARA, bukan pendapat pribadi Pak JK, ujar Hussein di Jakarta Sabtu. Baik, kita akan lihat ke sini. Menurut Hussein, pada banyak kesempatan Pak JK selalu menjelaskan tentang pernyataan yang saat itu bagaimana mengubah pemahaman kedua pihak, bahwa yang mereka lakukan bukan perang suci, tidak akan masuk surga, melainkan neraka bagi mereka yang membunuh tanpa alasan yang jelas. Karena apa yang dilakukan pihak-pihak yang bertikai sudah melampaui batas kemanusiaan, membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua. Perbuatan yang jelas melanggar nilai-nilai cinta kasih. Artinya, Pak JK justru meluruskan pemahaman keliru ini, tegas Hussein. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat secara lengkapnya, ya jawabannya seperti ini, Hafilah. Ya, jawabannya seperti ini. Dan sekali lagi perlu kita ketahui, kalau hanya potongan saja seperti ini, mohon maaf, kami juga sebagai umat Islam ya itu marah kalau misalkan potongan ini, karena tidak ada ajaran dalam Islam yang kemudian membunuh di luar Islam tanpa sebab. Nah, ini yang disayangkan ya. Jadi video yang pendek ini atau yang dipotong ini kami juga tidak begitu setuju, karena pemahaman kita yang kita yakini selama ini, ya kita berperang itu salah satunya kan ada sebabnya, ada sababiahnya. Nah, misalkan kita akan lihat di sini, Hafillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, jadi di sini sudah sangat jelas dan kentara bagaimana umat Islam bertindak. Kalau misalkan diserang, ya kita boleh untuk melakukan perlawanan, karena sifatnya ini merupakan pembelaan terhadap hak-hak yang mestinya kita rawat dan kita jaga dan kita miliki tentunya. Nah, alhamdulillah, terkait dari perang Poso, nah kita akan langsung saja lihat di sini bagaimana kronologi awalnya perang Poso. Baik, kita lihat di sini ya. Di sini ada pemberitaannya, alhamdulillah. Baik, supaya kita mengetahui secara umumnya, dan insya Allah ini merupakan netral ya, dan objektif tentunya, Hafillah. Baik, di sini sudah ada ringkasannya, kita baca saja ringkasannya yang sudah tertera. Konflik Poso bermula dari bentrokan kecil antara pemuda pada 24 Desember 1998, malam Natal atau Ramadan, yang dipicu penikaman, namun meluas akibat ketegangan sosial, ekonomi, dan politik lokal. Nah, konflik ini berkembang menjadi kerusuhan beragama yang berkepanjangan hingga 2001, sering diperparah rumor serta perbuatan posisi politik, ya, perebutan posisi politik. Nah, di bawahnya kronologi awal konflik Poso tahun 98. 24 Desember 1998 terjadi penikaman oleh seorang pemuda Protestan. Nah, jadi sekali lagi, ini kronologi awalnya. Terjadi penikaman oleh seorang pemuda Protestan yang bernama Roy Buntu Bisalemba terhadap warga Muslim yang bernama Ahmad Ridwan di Lambogia, Poso. Nah, kemudian pemicu ini ya, insiden ini bertepatan dengan momen keagamaan sensitif, yakni malam Natal dan bulan Ramadan, memicu bentrokan massa. Jadi awalnya tadi ya, kita sudah ketahui bersama, eskalasi bentrokan meluas, dipicu oleh rumor dan persaingan sosial ekonomi antara penduduk asli, mayoritas Kristen, dan pendatang, mayoritas Muslim. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan kita melihat utuhnya, mungkin kita sedikit bisa memahami. Jadi beliau ini sedang menyampaikan insiden atau kejadian di Poso kala itu yang motifnya itu diduga adalah motif agama. Nah, sehingga ini
menarik sekali. Karena kalau misalkan dipotong seperti ini, kami juga sebagai umat Islam marah. Karena tidak sesuai apa yang disampaikan oleh Pak JK. Kalau misalkan dipotong. Tapi setelah kita melihat secara utuhnya, oh iya, ternyata ini masalahnya di sana, begitu kira-kira. Sehingga kita juga bisa memaklumi adanya kejadian seperti itu. Kalau di Islam syahid, tapi kalau misalkan di non-Muslim, apakah martir atau apa kita tidak tahu. Mungkin nanti teman-teman Kristen bisa menjawabnya. Mungkin dari sini Pak JK itu menganggapnya syahid juga, tapi sebetulnya tidak ada. Yang lebih mendekati mungkin martir, ya, martir. Kalau dalam Kristen kan ada martir, kalau tidak salah seperti itu. Nah, alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan terkait video yang sedang viral di media sosial. Semoga hal ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata ini ada pemotongan video yang tidak bertanggung jawab, kira-kira seperti itu. Baik, mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wal ini. Assalamualaikum. Jikalau bermanfaat, silakan klik saya teman-teman, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza wal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para sahabat yang ingin turut berpartisipasi dan mendukung perjuangan dakwah ini, antum dapat menyalurkan dukungan melalui kris yang kami tampilkan. Semoga setiap dukungan yang diberikan menjadi bagian dari kebaikan yang menghantarkan kita semua kepada keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.